Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dina Nunggal Ubaya dengan NIM 2003511000026. Di sini saya akan diskusi mengenai sistem endokrin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama, Cici Ferin Cynthia dengan NIM 2003511000046. Dan yang kedua, Indi Aunika Alhamami Akmaluddin dengan NIM 2003511000064. Baik, langsung saja kita mulai diskusi dengan pemateri pertama. Cici Ferin Cynthia, dipersilahkan. Sistem endokrin. Sistem endokrin atau hormonal yaitu penggunaan pembawa pesan kimiawi yang dibawa oleh cairan tubuh bersama dengan sistem saraf pembentuk, sistem kontrol dan koordinasi hewan. Ada perbedaan besar dalam cara di mana kontrol dicapai dalam kedua sistem. Yang pertama, sistem endokrin bekerja dengan mentransmisikan sinyal kimia daripada sinyal listrik, meskipun sistem saraf menggunakan membawa pesan kimia di sinapsis. Kedua, sistem endokrin memiliki waktu respon yang jauh lebih lambat daripada sistem saraf. Sistem endokrin dapat diklasifikasikan sebagai salah satu dari dua jenis adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem neuroendokrin, sistem neurosekretori atau sel neurosekretori. Dalam hal ini, neuron dikhususkan untuk sintesis, penyimpanan, dan pelepasan neurohormon. Neurohormon bukannya dilepaskan ke sinapsis, dilepaskan ke sirkulasi umum dari mana ia berjalan ke organ targetnya. Sistem neuroendokrin ditemukan di semua invertebrata dan vertebrata pada mamalia. Misalnya, ekskresi air oleh ginjal dikendalikan oleh ekskresi hormon antidiuretik ADH yang dilepaskan dari neuron yang badan selnya terletak di daerah hipotalamus otak dan yang aksonnya memanjang hingga ke kelenjar hipofisis posterior. Yang kedua, sistem endokrin klasik. Dalam hal ini, hormon dilepaskan dari jaringan non-neural khusus langsung ke dalam cairan tubuh. Tidak adanya saluran untuk mengangkut hormon dari kelenjar ke cairan tubuh yang bersirkulasi, misalnya ada plasma hemolimfa, menimbulkan istilah kelenjar tanpa saluran. Istilah alternatif yang kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan kelenjar endokrin. Hal ini berbeda dengan kelenjar duktus, misalnya kelenjar luda, di mana terdapat saluran anatomis yang mengarah dari kelenjar ke cairan tubuh. Kelenjar endokrin klasik hanya ditemukan pada invertebrata yang lebih tinggi, misalnya beberapa moluska dan vertebrata. PPT ini akan dilanjutkan oleh Indi Aunika. Sistem endokrin pada invertebrata. Yang pertama pada Coelenterata. Coelenterata seperti hidra memiliki sel yang mengeluarkan zat yang terlibat dengan reproduksi, pertumbuhan, dan regenerasi. Jika kepala hidra dihilangkan, molekul peptida disekresikan oleh bagian tubuh lainnya. Zat ini disebut dengan penggerak kepala. Efeknya adalah menyebabkan bagian tubuh yang lain meregenerasi mulut dan tentakel yang membentuk daerah kepala. Yang kedua, pada Platyhelminthes. Dengan cara yang mirip dengan Coelenterata, zat telah ditemukan di cacing pipih yang terlibat dalam proses regenerasi. Juga telah disarankan bahwa hormon terlibat dalam regulasi osmotik dan ionik serta dalam proses reproduksi. Yang ketiga, nematoda. Bukti peran kontrol neuroendokrin dalam nematoda berasal dari anggota filum yang bersifat parasit. Seperti banyak organisme parasit, berbagai tahap siklus hidup sering diselesaikan pada inang yang berbeda. Oleh karena itu,
Ini berarti bahwa perubahan perkembangan pada nematoda harus bertepatan dengan pergerakan nematoda ke lingkungan baru atau inang baru. Yang keempat ada Annelida. Sistem endokrin pada hewan ini berhubungan dengan aktivitas seperti pertumbuhan dan perkembangan, regenerasi, dan perkembangan sistem reproduksi. Selanjutnya ada moluska. Sistem endokrin moluska berasal dari studi tentang sistem reproduksi hewan ini. Reproduksi pada moluska rumit karena banyak yang hermaprodit, yaitu jantan dan betina secara bersamaan. Komplikasi lebih lanjut adalah bahwa beberapa spesies menampilkan protandri, di mana gamet jantan muncul sebelum gamet betina. Beberapa zat yang digunakan sebagai hormon telah diidentifikasi, misalnya pada hormon yang merangsang keluarnya sel telur dan jaringan gonad dan bertelur. Pada cephalopoda, di mana ada jantan dan betina yang berbeda, reproduksi juga di bawah kendali endokrin. Namun, dalam kasus ini, peran kelenjar endokrin klasik, khususnya struktur yang disebut kelenjar optik, dianggap penting. Kelenjar optik dianggap mengeluarkan beberapa hormon yang diperlukan untuk perkembangan sperma dan sel telur. Selanjutnya krustasea. Seperti invertebrata yang dijelaskan sejauh ini, krustasea memiliki sistem kontrol neuroendokrin yang dominan. Namun, mereka juga memiliki organ endokrin klasik. Contoh kontrol endokrin pada krustasea adalah kemampuan banyak krustasea untuk berubah warna. Keuntungannya adalah memungkinkan mereka untuk mengasumsikan warna latar belakang mereka, sehingga membantu mereka untuk menghindari deteksi oleh pemangsa misalnya. Selanjutnya serangga. Serangga juga memiliki kelenjar endokrin klasik. Corpora alata adalah contoh organ endokrin klasik. Meskipun mereka berada di bawah kendali saraf serta dijelaskan di atas, kelenjar endokrin klasik yang lain yang penting adalah kelenjar protoraks yang terletak di dada serangga yang lebih maju dan di daerah kepala pada serangga yang kurang maju. Selanjutnya, sistem endokrin pada hewan vertebrata. Sistem endokrin vertebrata adalah pada organ endokrin klasik dengan banyak proses fisiologis yang dikendalikan oleh organ-organ ini. Namun, sistem saraf masih memberikan pengaruh atas sistem endokrin karena beberapa organ endokrin perifer berada di bawah kendali hipnosis anterior, hipofisis anterior, yang akan dijelaskan kemudian. Selama evolusi vertebrata, ada banyak konservasi dalam hal fungsi endokrin. Ini berarti bahwa beberapa hormon telah menemukan peran baru. Misalnya, hormon tiroksin mengontrol tingkat metabolisme pada mamalia, tetapi pada amfibi, itu penting untuk metamorfosis dari berudu menjadi katak dewasa. Selain itu, seiring dengan berevolusinya vertebrata, organ endokrin baru telah muncul, seperti kelenjar paratiroid yang mengontrol kadar Ca2+ yang pertama kali muncul pada teleos atau ikan bertulang. Sistem endokrin vertebrata yang khas terlihat dari 3 kelenjar utama atau kelompok kelenjar, yaitu hipotalamus, kelenjar hipofisis, dan kelenjar endokrin perifer. Baik, terima kasih diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.